Jadi sebelum masuk ke situ kita mau kenal dulu ya. Belum tahu kan siapa? Kita tadi udah main-main tapi belum kenalan ya. Jadi kita mau kalian diri, kenalkan nama saya Adel. Jadi kalian bisa panggil saya Adel atau Kak Adel, istilah kalian ya. Terus ini kami dari program studi teknologi informasi. Ini ada teman apa? Terus perkenalkan nama Farnanda Zahra, kalian bisa panggil aku Kak. Oke, selanjutnya nama aku Abdul Omar, kalian bisa panggil aku Abdul. Nama aku Muhammad Zakir Andika, bisa dipanggil Rajab aja. Kalian kenal semuanya. Pada apa kali ya? Ini siapa ya? Ini siapa? Siapa ya? Di dongeng siapa? Abdar ya? Abdar. Namanya Abrar. Itu yang ujung. Yang ini? Kenapa? Kata dia papi aku. Berarti nggak kenal sama dia, ini juga nggak kenal sama kan? Ada siapa tuh? Siapa? Oh ini? Kak Zaki. Siapa yang bilang tadi Kak Zaki? Jadi langsung aja ya kemana? Ya, nanti kita ada games. Kalian juga nanti dikasih hadiah. Abrar yang kenceng ya. Jadi materi ini adalah pemahaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Pancasila? Apa kalian pernah mendengar Pancasila sebelumnya? Pernah ya? Sekarang aku mau kalian coba sebutin Pancasila dari 1 sampai 5. Jangan ya. Dan kencang ya. Pancasila itu sih apa sih itu? Jadi Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau Pancasila itu artinya 5. Kalau sila itu artinya pengumuman atau tujuan hidup. Nah, Pancasila ini menjadi dasar negara Indonesia. Nah, kelima sila dari dasar negara ini merupakan arah dalam berbangsa dan bernegara. Bukan itu teori, tapi nilai Pancasila ini kita lakuin dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, selanjutnya sini ada sejarah singkatnya nih. Jadi Pancasila ini lahir tanggal 1 Juni ya. Yang dimana kalau tanggal 1 Juni itu kita pasti upacara untuk kamu peringati hari lahir Pancasila. Nah, yang tidak tahunya ini di bulan itu tanggal 1 selain Insinyur Soekarno ini menyampaikan gagasan Pancasila dan menjadi Dewi Negara. Nah, yang menggagas ini tidak cuma Insinyur Soekarno dan juga ada yang tahu nggak? Sudah. Orang yang merumuskan dan kencang ya. Soekarno, Ahmad Yani, Jadi tadi siapa? Ahmad Yani, Siapa aja
Muhammad Yamin dan Mata. Oke, jadi ketiga orang itu mengikuti Pancasila dan akhirnya menjadilah Pancasila yang terkenal sekarang ini. Lanjut ya. Jadi di sini ada bentuk penamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah istilah itu untuk menghormati orang lain. Yang kedua adalah untuk membedakan teman berdasarkan ras, agama, atau suku. Ketiga itu adalah mengutamakan kerukunan dan persatuan bangsa. Keempat ada mengembangkan sikap musyawarah, dan yang kelima adalah untuk mengutamakan sikap adil dan adil. Kira-kira kalian bisa nambahin nggak? Contoh-contoh. Bebas. Dari sikap satu, contohnya apa? Yang bisa angkat tangan. Selain menghormati agama lain, misalkan kalian kan di sini mayoritas muslim ya. Kalian kewajiban sebagai Apalagi ayo. tidak membedakan teman berdasarkan ras, suku, dan etnis. Contohnya apa? Misalkan kalian teman kalian berarti jangan teman. Terus yang ketiga mengutamakan kerukunan bangsa. Kalau misalkan ya ada di antara teman kalian tuh yang ganteng, kalian harus apa? Ya, si Umar bisa enggak? Bisa. Juga kalian. Oh, enggak. Lain dong. Itu saya ganteng nggak boleh. Nah, berarti nanti harus dipisahin ya teman-teman. Karena kalian tuh di sini tuh temennya kelompok kalian di sini kelas. Jadi kalau kalian datang berarti harus dipisahin. Lanjut yang keempat, gunakan sikap musyawarah. Ada yang tahu musyawarah? Ayo, tangan. Tahu. Kalau misalkan ini ketua kelas itu Tasya ya, Tasya. Kalian pas milih ketua kelas gimana sih? Kalau itu kalian pilihnya gimana? Di Tasya. Jadi itu contoh musyawarah berarti kalian tuh sama teman yang lainnya tuh apa ya namanya mengumpulkan suara buat memilih seseorang menjadi ketua kelas. Itu termasuk dalam musyawarah. Berarti pemilihan ketua kelas itu termasuk ke dalam musyawarah. Lanjut. Ya, sila kelima. Sikap adil dan jujur. Nih, siapa nih di sini yang tahu kantin bawa gorengan 5, akunya 2. Ayo. Siapa yang pernah kayak gitu? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Iya, nggak boleh ya. Dia jujur, walaupun itu cuma gorengan, tapi gorengan itu berharga buat pedagangnya ya. Berikutnya ada sumber ideologi dari kearifan masyarakat. Masalahnya sebelum sebelum dari masalah ini itu adalah asal usul Pancasila yang diambil dari perilaku masyarakat. Dan contohnya ada silaturahmi, ada istiadat, yang keagamaan, musyawarah, dan saling menghargai dan saling mencintai. Selanjutnya ada contoh sikap yang menunjukkan persatuan Indonesia. Yang pertama itu menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan teman dari daerah lain. Kedua, menghargai dan ikut serta dalam budaya daerah lain. Ketiga, tidak membedakan teman berdasarkan suku, agama, atau latar belakang.
Empat, hanya berteman dengan orang yang berasal dari daerah atau suku yang sama. Lima, menganggap suku atau budaya sendiri lebih unggul dari yang lain. Enam, tidak mau bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang. Kemudian di sini ada siapa yang menunjukkan persatuan Indonesia. Nih, yang pertama katanya menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan teman yang lain dari beda suku misalkan. Kenapa menggunakan bahasa Indonesia? Karena ada ya di semua juga kalau bahasa Indonesia itu bahasa persatuan. Jadi kalau kalian ketemu suku dari timur atau dari mana aja, kalian menggunakan bahasa Indonesia karena mereka juga pasti ngerti kan gitu ya. Terus yang kedua, menghargai dan ikut serta dalam perayaan budaya daerah lain. Yang ketiga, ini yang kata Bapak tadi, gak boleh membeda-bedakan teman ya, teman. Nah, yang selanjutnya menyebut teman dengan orang yang berasal dari daerah atau suku yang sama, itu gak boleh. Ya, mau dia dari suku Dayak, Batak, itu tuh masih teman guys ya. Nah, selanjutnya menganggap suku atau budaya sendiri lebih unggul dari yang lain, itu gak boleh ya, gak boleh. Nah, pokoknya yang ini yang boleh kalian lakukan, yang ini kalian nggak boleh. Oke, ini ya. Selanjutnya ada kehidupan Pancasila. Pancasila itu penting dong perannya bagi bangsa negara. Nah, adapun yang menjadi kehidupan Pancasila antara lain satu, sumber dari segala hukum di Indonesia. Dua, pasar hidup bangsa dan negara.